Pernikahan yang tidak terpikirkan. Episode 90. Sudah gantung. Yuda segera melacak keberadaan alat lacak yang dulu sengaja dipasang Bima dalam kalung berlian Nur. Gerakan lihai jari jemari Yuda menari dengan lincah di atas keyboard laptop miliknya. Bima memperhatikan secara seksama layar laptop milik Yuda, begitu juga semua orang di dalam ruangan itu. Sebuah tanda merah muncul di layar laptop milik Yuda. Bang alat lacak ini bergerak menuju ke arah barat kota J, ujar Yuda. Polisi segera bertindak cepat dengan memerintahkan personelnya untuk memantau lokasi yang diberitahu oleh Yuda. Bima, Vanrius, Herdi dan lainnya bergegas menuju mobil mereka. Bima membawa mobilnya dengan kecepatan tinggi, telinganya terpasang earphone yang terhubung langsung dengan Yuda. Sutomo berada di ruang CCTV terus memantau pergerakan alat lacak itu. Rido ikut dengan mobil Bima, dia tahu jika saat ini Bima tidak bisa berpikir jernih. Dia tidak ingin terjadi apapun dengan adiknya, duduk di samping Bima yang melajukan mobil dengan kecepatan tinggi. Bima sudah tidak bisa berpikir tenang, pikirannya terpusat pada Nur dan baby mereka. Bima, jangan gegabah. Lu mau Nur sedih jika lu kenapa-napa. Rido mengingatkan Bima untuk membawa mobil tidak seperti kesetanan. Herdi yang duduk di bangku belakang mengurut dadanya, merasa ngeri saat melihat tuan mudanya membawa mobil seperti orang yang sedang kacau pikirannya. Alhamdulillah, untung saja ada tuan muda Rido yang mengingatkan tuan muda Bima. Kalau tidak mungkin kami sekarang sudah terbaring di rumah sakit saat ini, gumam Herdi mengucap syukur masih diberikan keselamatan oleh Allah SWT. Bima tersadar mendengar ucapan Rido, dia sedikit mengurangi kecepatannya. Teringat olehnya jika dia masih membawa mobil dengan kecepatan tinggi dan mengalami kecelakaan, siapa yang akan menyelamatkan Nur dan baby mereka? Astagfirullahaladzim. Gumam Bima dalam hati. Nur masih belum sadarkan diri, perlahan-lahan orang sewaan itu membaringkan tubuh Nur di atas sebuah sofa panjang dalam sebuah gudang yang tidak terpakai. Dari balik kegelapan muncul pemimpin mereka dengan menggunakan topeng dan topi hitam, matanya menatap penuh kasih sayang pada Nur yang tertidur dengan pulas. Saat dalam mobil perempuan yang menyamar menjadi petugas kebersihan hotel tidak sengaja melihat kalung berlian di leher Nur saat hijab panjangnya tersingkap beberapa saat. Diam-diam tanpa sepengetahuan kawanannya, perempuan itu mengambil kalung berlian milik Nur dan menyembunyikannya dia dalam kantong celana yang dipakainya. Akhirnya sayang, kita bisa bersatu kembali, ujar pemimpin itu. Sebelah tangannya membelai lembut kepala Nur yang tertutup hijab. Para orang sewaan itu berkumpul menunggu tugas mereka selanjutnya. Bos, semuanya sudah beres, ujar salah satu dari mereka. Pemimpin mereka menatap ke arah mereka dengan tersenyum smirk. Pekerjaan kalian bagus, kalian ambil sisa uang kalian di meja sana. Gua juga sudah menyiapkan makanan untuk kalian santap. Gua tahu kalau kalian tentunya belum sempat makan sama sekali. Pemimpin itu menunjuk ke arah meja yang sudah terhidang beberapa makanan juga segepok uang. Wah, terima kasih bos. Tahu aja kalau kita belum pada makan, ujar mereka senang. Mereka semua memakan makanan yang sudah disiapkan dengan sangat lahap, sedangkan pemimpin mereka menatap Nur dengan penuh cinta. Dengan hati-hati dia mengangkat tubuh Nur yang hamil tua, tidak ada tampak rasa kepayahan atau kesusahan saat mengangkat tubuh Nur. Walaupun hamil kembar, tubuh Nur masih di batas normal, pria bertopeng itu membopong tubuh Nur. Membawanya dengan hati-hati seolah-olah benda berkelas tinggi yang perlu dijaga dengan sangat ekstra. Pria bertopeng itu merebahkan tubuh Nur di bangku belakang mobil miliknya, diselimuti dengan selimut lembut menutupi hingga kepalanya. Sengaja dia lakukan untuk menghindari kecurigaan siapapun, dia juga meletakkan beberapa barang di lantai mobil. Menumpuknya hingga menutupi tubuh Nur, kamuflase yang dibuat untuk menghindari kecurigaan siapapun.
Mata pria bertopeng itu menatap ke arah orang sewaan yang masih menikmati makanan dengan lahap. "Bos, kalau ada pekerjaan lain lagi hubungi kami lagi," ujar salah seorang dari mereka sambil menggigiti ayam goreng. Pria bertopeng itu hanya tersenyum smirk, mendadak satu persatu dari kawanan itu tumbang. Mulut mereka dipenuhi busa dan dari mata mereka mengalir darah segar. "Sialan, sialan, apa yang lu?" Orang sewaan itu di nafas terakhir menggapai ke arah pria bertopeng menatap dingin. Pria bertopeng itu mengambil uang yang tergeletak di atas meja, melangkah pergi meninggalkan orang sewaan itu dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Samar-samar dia mendengar dari kejauhan suara sirene mobil yang mendekat ke arah lokasi gudang itu. "Sialan, bagaimana bisa mereka tahu secepat ini? Gua harus pergi bersama Nur sekarang juga." Pria bertopeng itu segera masuk ke dalam mobil, mengendarai mobil itu membelah jalanan gelap semak belukar menuju ke arah hutan. Tidak berapa menit setelah mobil itu menghilang di kegelapan jalan, mobil Bima, Vanrius dan mobil kepolisian datang di lokasi di mana alat lacak itu terdeteksi. Bima turun dengan terburu-buru, masuk ke dalam gudang yang tidak terpakai itu. "Nur, Nur, Nur," panggil Bima mencari istrinya di setiap sudut gudang. Namun hasilnya nihil, mereka hanya menemukan pelaku yang telah menculik Nur dalam keadaan tidak bernyawa. Bima menghubungi Yuda, memintanya memeriksa lokasi alat lacak Nur. "Bagaimana Yud?" tanya Bima. "Signal lacak ini masih ada di tempat abang berada," ujar Yuda yang tidak melihat pergerakan apapun dari signal itu. Bima melihat ke arah beberapa jenazah yang sedang diangkat polisi untuk dimasukkan ke dalam kantong mayat. Pihak polisi akan mengautopsi jenazah itu. Mata elang Bima melihat ada sebuah benda berkilauan yang jatuh dari kantung salah seorang jenazah itu. Dia mengulurkan tangannya meraih benda yang terjatuh itu. "Kalung Nur," gumam Bima dengan wajah teramat sedih. Dia merasa sangat gagal menjaga istri dan baby mereka. "Bima?" Rido memegang pundak Bima. Vanrius dan beberapa polisi menyelidiki lokasi sekitar. "Komandan!" teriak salah seorang polisi pada komandannya. "Ada apa?" Komandan dan Vanrius menghampiri polisi itu. "Ada jejak mobil yang mengarah ke sana," lapor polisi itu. "Segera kalian telusuri jalan itu," perintah komandan polisi pada anak buahnya. Beberapa mobil polisi lalu menelusuri jalan yang sempat dilalui oleh pria bertopeng itu. Vanrius segera memberitahu Bima tentang apa yang ditemukannya. "Bima, polisi menemukan jejak mobil yang menuju ke arah hutan. Kemungkinan mobil itu membawa Nur," ujar Vanrius. Mendengar hal itu Bima segera melangkah menuju mobilnya untuk ikut menyusul. "Kak, aku dan Vanrius akan menyusul polisi," ujar Bima masuk ke dalam mobilnya. "Kamu pergilah, biar yang di sini aku dan Herdi yang menghandlenya. Jika ada kabar segera beritahu," ujar Rido. "Baik, Kak." Bima segera mengendarai mobilnya menyusuri jalanan dilalui mobil yang membawa Nur. Rido dan Herdi mengikuti polisi kembali masuk ke dalam gudang memeriksa sekitar gudang itu. "Herdi, hubungi Bastian untuk segera mengautopsi jenazah para penjahat itu dan bodyguard yang menjaga Nur. Berikan penguburan yang layak untuk para bodyguard itu juga beri santunan lebih pada keluarga mereka," perintah Rido, setelah polisi selesai mengangkut para jenazah penjahat itu. "Baik Tuan Muda." Herdi meraih ponsel miliknya mencari nomor Bastian di daftar kontak. Kamar pengantin yang dihiasi dengan kelopak bunga mawar, diterangi cahaya lilin dan lampu temaram kamar. Bastian menatap Reni yang membelakanginya, kini perempuan yang selalu hadir dalam mimpi sudah sah menjadi istrinya. Reni melipat mukena yang dipakainya, mereka baru saja menyelesaikan sholat sunnah. "Sayang, aku sangat bahagia. Akhirnya kita sudah sah menjadi suami istri,"
Bastian memeluk Reni dari belakang. Rasa senang dan bahagia jelas terlihat di wajah pengantin baru itu. Reni juga sangat bahagia. Terima kasih Kak. Bastian mau menunggu Renu dengan sabar mewujudkan mimpi Reni. Reni membalikkan tubuhnya berhadapan dengan Bastian. Mereka tersenyum senang, senyuman itu perlahan-lahan mulai memudar. Perlahan-lahan Bastian mendekatkan bibirnya ke bibir Reni, mengecup bibir itu dengan lembut. Kecupan yang terasa begitu manis dan memabukkan, sambil berkecupan Bastian melangkahkan kakinya maju mendorong lembut tubuh Reni ke atas ranjang yang dihiasi kelopak bunga mawar merah dan pink. Reni tampak malu-malu saat melihat Bastian melepaskan baju kemeja yang dikenakannya. Kedua tangannya menutupi wajah yang memerah karena malu. Untuk pertama kalinya Reni melihat tubuh suaminya yang tidak jauh berbeda dengan Bima dan Vanrius. Tubuh sempurna yang sangat diidam-idamkan oleh para hawa, bagaikan pahatan patung yang begitu sempurna. Bastian perlahan-lahan merebahkan Reni ke atas ranjang empuk itu sambil memberikan kecupan lembut buat Reni. Kecupan itu berubah menjadi naik level, Bastian mulai mengabsen setiap detail melalui kecupan. Memem. Reni sangat menikmati perlakuan lembut suaminya. Kecupan Bastian melangkah turun menjelajahi leher putih Reni, meninggalkan jejak kemerahan di sana. Sebelah tangan Bastian mulai membuka kancing baju Reni, memperlihatkan buah kembar yang ditutupi pengamanan berwarna pink. Dan begitulah guys, semakin menuju ruang kenyamanan. Suara yang sama sekali tidak pernah dia keluarkan kini bernyanyi merdu dan menggema di kamar pengantin itu. Sayang. Aku sudah tidak sabar lagi, ujar Bastian yang sudah diliputi ehem-ehem. Reni menatap Bastian dengan nafas terengah-engah, dia hanya menganggukkan kepalanya dengan pelan mengizinkan Bastian untuk mengambil hal miliknya. Bastian membuka pengamanan terakhir milik Reni, dia juga terburu-buru membuka celana miliknya hingga kini mereka berdua sama-sama tidak mengenakan sehelai benang pun. Mata Reni terbuka lebar saat melihat pisang milik Bastian, wajahnya merona merah seketika berpikir apakah akan muat di sana. Sayang, kamu jangan gugup. Tenangkan dirimu, rileks saja mungkin akan sakit tapi akan terasa berbeda nantinya, ujar Bastian menenangkan istrinya yang termenung menatap pisang dalam kondisi siap tempur. Kembali mereka berkecupan dan saling mengimbangi, Bastian sudah merasa sangat tidak sabar. Dan begitulah guys. Tidak sanggup Mas El untuk merangkai acara selanjutnya. Sabar sayang, sebentar lagi. Ujar Bastian yang terlihat kepayahan. Kembali terdengar deringan ponsel milik Bastian membuat dirinya terkejut hingga membuat pisang keluar dari jalurnya. Pisang yang gagal masuk ke dalam kediaman mininya, membuat Bastian kesal dan frustasi. Kak sebaiknya, kakak angkat dulu teleponnya. Mungkin saja itu penting. Ujar Reni yang berada di bawah tubuh Bastian. Biarkan saja. Hal ini lebih penting, ujar Bastian mengabaikan deringan telepon itu yang sudah tidak terdengar lagi. Kembali si pisang mencoba memasuki arena ternyamannya, dengan sedikit kepayahan dan tenaga Bastian mencoba kembali. Konsentrasinya kembali buyar dengan deringan telepon kesekian kalinya, dan si pisang kembali keluar dari jalurnya. Bastian sangat kesal turun dan segera meraih ponselnya, tertulis nama Herdi di sana. Dia begitu kesal pekerjaannya terganggu berniat akan memarahi Herdi. Bastian yang akan marah, terhenti saat Herdi langsung berbicara setelah mendengar teleponnya diangkat. Bastian, sorry ganggu waktu kamu. Tapi saat ini ada keadaan urgen, Nona Nur menghilang ada orang yang menculiknya, ujar Herdi membuat kemarahan Bastian mendadak menghilang. Apa? Bagaimana bisa Nur diculik? Bastian terkejut, Reni mendengar hal itu juga ikut terkejut menatap Bastian yang masih berbicara dengan Herdi. Aku tidak bisa menjelaskannya di telepon, sekarang aku
Tuan Muda Rido dan kepolisian menuju Arsen Medical. Kami menunggumu di sana, ujar Herdi mengakhiri teleponnya. Bastian akan berbicara dengan istrinya kebingungan saat tidak menemukan Reni di sampingnya. Sayang. Bastian mencari-cari Reni, terdengar percikan air di kamar mandi. Tok, tok, tok. Bastian mengetuk pintu kamar mandi dan memanggil istrinya. Sayang. Panggil Bastian. Sebentar sayang. Sebentar lagi aku akan keluar, ujar Reni. Bastian menatap pintu kamar mandi lalu menatap pisangnya dalam keadaan mode tidur dan tenang. Kasihan Lutong. Musti puasa dulu sekarang, Bastian menatap iba pada pisang yang terlihat sedih. Reni keluar dari kamar mandi, rambutnya basah digulung dengan handuk putih. Tubuhnya ditutupi jubah mandi. Dia membuka pintu kamar mandi melihat Bastian duduk di tepi tempat tidur sambil melihat ponsel miliknya. Kak Bastian, sebaiknya sekarang kakak siap-siap. Kita ke rumah sakit sekarang, ujar Reni, mengeluarkan pakaian miliknya. Dengan berat hati dia mendekati Reni yang tengah siap-siap, kepalanya tersandar di pundak istrinya sambil memeluk dari belakang tubuh Reni. Maaf sayang, malam pengantin kita. Bastian tampak lesu dan sedih. Masih ada malam-malam lainnya Kak, saat ini Kak Bima dan lainnya membutuhkan bantuan kita. Sekarang Kak Bastian mandi ya, ujar Reni sambil mengecup pipi suaminya. Bastian segera masuk ke kamar mandi, melaksanakan ritual mandi. Walaupun belum sempat membuka segel Bastian tetap melaksanakan kewajibannya. Setelahnya dia mengenakan pakaian yang sudah disiapkan oleh istrinya, matanya melihat ke arah Reni yang terlihat ragu-ragu. Ada apa sayang? Tanya Bastian. Reni mau menelepon Momi, mau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, tapi... Reni menatap ponselnya. Jangan dulu sayang, cegah Bastian. Kenapa Kak? Kalau Momi atau Oma tahu Nur hilang, pastinya mereka sudah panik dan heboh. Sepertinya Bima tidak memberitahu Momi atau Oma jika Nur sudah menghilang. Reni diam dalam benaknya dia juga membenarkan apa yang diutarakan Bastian. Jika kamu hubungi Momi dan Momi tahu Nur menghilang, Oma dan Momi tentunya akan shock. Sebaiknya kita ke rumah sakit sekarang, Herdi dan Kak Rido sudah menuju ke sana. Kita dengarkan penjelasan dari mereka nanti, Bastian telah tampak rapi. Baiklah Kak, ujar Reni menyimpan ponselnya kembali ke dalam tas miliknya. Mereka segera keluar dari kamar pengantin melangkah menuju lift. Beruntung lift sedang berada di lantai mereka, saat pintu lift terbuka mereka segera masuk ke dalam lift menekan tombol menuju lantai bawah. Lift sudah berada di lantai lobi. Dengan terburu-buru Bastian dan Reni melangkah keluar dari lift saat pintu terbuka, mereka pun berpapasan dengan Maya yang hendak masuk lift. Reni. Kak Maya. Iyo pengantin baru mau ke Mindang. Tanya Maya bingung saat melihat Bastian dan Reni sudah tampak rapi. Kita mau ke rumah sakit, ujar Bastian. Nur udah ketemu. Tanya Maya berharap jika ada kabar baik. Kita belum tahu Kak Mei, tadi Kak Herdi minta kita ke rumah sakit sekarang. Kita juga hanya tahu kalau Kak Nur menghilang, ujar Reni. Sebenarnya apa yang terjadi Mei? Tanya Bastian. Maya pun menceritakan apa yang diketahui olehnya sambil melangkah menemani mereka melewati lobi hotel. Terus tuh bodyguard laporan Mamai Idol, kalau bodyguard yang jagain Nur pada metong. Dari yang Akika dengar ada polisi terluka parah merupakan saksi kunci hilangnya Nur, ujar Maya. Pantas saja Herdi buru-buru meminta kami untuk ke rumah sakit sekarang, gumam Bastian dalam hati. Mei, makasih infonya. Kita ke rumah sakit sekarang, ujar Bastian memberikan kuncinya pada petugas valet untuk mengambil mobil miliknya. Kalian hati-hati ya.
Jangan lupa tele-tele Akika jika ada info terbaru, ujar Maya memilih tinggal di hotel menjaga Cantika dan Aisyah. Iya Kak Mei, tolong Kak Mei rahasiakan ini dulu dari Momi dan Oma. Jika mereka tahu akan membuat mereka terpukul, ujar Reni. Tenang aja, Akika kagak bakalan bilang ke Tante Siska dan Oma. Berdua Titi DJ, Maya melambaikan tangannya ke arah Bastian dan Reni. Mobil Bastian sudah terparkir di pelataran lobi hotel, waktu menunjukkan pukul 2 pagi. Walaupun badan mereka terasa sangat letih karena acara pesta, mereka tetap harus ke rumah sakit melakukan kewajiban mereka sebagai dokter dan membantu Bima. Bima terus menelusuri jejak ban mobil yang berakhir pada jalanan beraspal yang bercabang, jejak dari mobil itu sudah menghilang. Polisi menelusuri 2 jalan yang berbeda, Bima memukul setir kemudinya bingung harus memilih jalan yang mana. Tenang Bima, lu jangan emosi. Lebih baik kita menelusuri jalan sebelah kiri. Menurut perkiraan gua, orang yang menculik Nur pastinya akan menuju keluar kota untuk menghilangkan jejak, ujar Vanrius menunjuk jalan sebelah kirinya. Bima mengikuti arah yang ditunjuk Vanrius. Mobil itu melaju menuju jalan sebelah kiri. Mereka melaju mengikuti mobil polisi yang sudah melaju lebih dulu. Kembali mereka dihadapkan dengan jalan yang bercabang. Tuan Bima, sebaiknya kita berpencar. Kami akan mengambil jalan sebelah kiri, kami akan menghubungi Anda jika ada perkembangan, ujar polisi mengambil jalan sebelah kiri. Baiklah, Bima melajukan mobilnya menuju jalanan sebelah kanan. Vanrius dan Bima terus mengawasi sepanjang jalan yang ada, memeriksa kemungkinan mereka bisa menemukan Nur. Mobil Bima berhenti sejenak di pinggir jalanan, dia mencoba melihat ke sekeliling jalanan yang kosong melompong. Tidak ada mobil satupun yang lalu lalang. Sepertinya kita sudah terlambat, ujar Bima sedih. Sabar Bima, gua yakin Nur baik-baik saja. Lu harus berpikir positif, yakin bahwa yang di atas akan melindungi Nur dan baby kalian, Vanrius memberi semangat pada Bima. Ponsel milik Vanrius bergetar dengan nomor asing yang tidak ada di daftar kontaknya. Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan Vanrius, kami menemukan sebuah mobil yang ditinggalkan begitu saja di tepi jalan. Sebaiknya Anda ke lokasi kami di jalan sebelah kiri, ujar polisi yang mengambil jalur kiri. Baik Pak, kami segera ke sana, ujar Vanrius segera memberitahu Bima untuk ke jalan sebaliknya. Bima segera memutar balik laju mobilnya, dia langsung tancap gas menuju ke arah jalan sebaliknya. Tidak begitu lama mereka sampai di mana polisi menemukan sebuah mobil ditinggalkan begitu saja. Beberapa polisi sudah berdatangan memeriksa mobil itu dengan teliti. Mereka menemukan sebuah bros bermatakan batu Swarovski yang dikenakan Nur. Ini milik Nur, ujar Bima melihat bros di tangan polisi. Sepertinya penculik ini sudah memperhitungkan segalanya. Dia segera berganti mobil agar tidak terlacak oleh kita, kata komandan polisi. Bima melangkah pergi menaiki mobilnya kembali. Vanrius segera menyusul lalu duduk di samping kemudi. Lu mau kemana Bima? Tanya Vanrius khawatir. Aku mau mencari Nur, saat ini dia pasti sangat ketakutan, Bima terlihat sangat khawatir dan kacau. Lu mau nyari kemana? Kota J ini besar Bima, lu harus tenang. Sebaiknya sekarang kita balik ke hotel, kita tunggu sampai pagi baru kita lanjut nyari Nur. Vanrius sangat mengenal bagaimana watak Bima keras kepala. Tidak, aku harus mencari Nur sekarang, Bima sudah membuat keputusan. Bima, lu nggak sendirian. Gua udah nyuruh anak-anak untuk menyebar mencari kemungkinan di mana Nur. Polisi juga ikut membantu kita. Sebaiknya sekarang kita balik ke hotel menunggu info. Vanrius kembali membujuk Bima untuk kembali ke hotel. Dia tidak ingin mengambil resiko dengan keadaan Bima yang sama sekali tidak fokus.
masih teringat dirinya saat Bima mengalami kecelakaan yang hampir saja merenggut nyawanya. Bima tetap keras kepala, nasihat serta bujukan Van Rius sama sekali tidak diindahkannya. Dia menyalakan mesin mobilnya bermaksud untuk mencari Nur kembali. Terpaksa Van Rius mengambil tindakan yang mungkin saja akan membuat Bima marah besar. "Sorry Bima," ujar Van Rius. Dengan gerakan cepat tangan Van Rius memukul titik fatal membuat Bima tidak sadarkan diri. Van Rius memindahkan tubuh Bima yang tidak sadarkan diri ke kursi belakang. Komandan polisi dan beberapa polisi menatap Van Rius yang kepayahan memindahkan tubuh Bima. "Butuh bantuan Tuan Van Rius," ujar salah seorang polisi menawarkan bantuan. "Sangat," ujar Van Rius singkat. Dengan sigap beberapa polisi membantu Van Rius membaringkan tubuhnya di bangku kursi penumpang. "Terima kasih banyak bapak-bapak polisi," ujar Van Rius. "Maaf sebelumnya Tuan Van Rius, kenapa Anda membuat Tuan Bima tidak sadarkan diri?" tanya komandan polisi penasaran. "Hal itu terpaksa saya lakukan Pak Polisi. Keadaan Bima tidak fokus dan emosinya kagak stabil, jika dibiarkan akan membahayakan bagi dirinya sendiri. Apabila terjadi sesuatu padanya, akan menjadi penyesalan terbesar baginya kelak." Van Rius menatap sahabatnya dari balik kaca mobil. "Baiklah kami undur diri dulu. Jika ada kabar terbaru kabari kami," ujar Van Rius pamit untuk kembali ke hotel. "Baik Tuan Van Rius. Kami akan berusaha untuk menemukan Nona Nur secepatnya, juga menangkap dalang penculikan dan pembunuhan ini." Komandan polisi menjabat tangan Van Rius. Pintu mobil Bima dibuka oleh Van Rius. Dia menyalakan mesin lalu melajukan mobilnya menuju hotel di mana keluarga Arsenal menginap. Sesekali dia melihat keadaan Bima dari kaca spion di depan, memastikan jika Bima masih dalam keadaan tidur. Mentari pagi menyinari bumi dengan semangatnya, sinarannya perlahan-lahan masuk melewati celah tirai jendela yang terbuka. Mata Nur mengerjap-kerjap merasa sangat silau oleh cahaya, matanya terbuka perlahan-lahan menunggu terbiasa. Mata indah Nur terbuka lebar saat menyadari jika dirinya berada di tempat asing, kepalanya melihat ke sekeliling kamar. Dia bangkit dari tidurnya dengan hati-hati. Kepalanya terasa pening juga perut serta pinggang terasa sangat sakit. Nur menghirup nafas dalam dan melepaskannya perlahan, hal itu diulangnya berkali-kali sampai rasa sakit sudah tidak dirasakannya lagi. "Di mana ini? Seingatku, aku pingsan di dalam lift," ujar Nur melihat ke sekelilingnya. Dia menurunkan kakinya dari ranjang, berjalan perlahan memeriksa tempat itu. Kedua tangan Nur membuka tirai jendela melihat ke sekitar luaran sana yang terlihat sangat asing baginya. Ceklek. Terdengar suara pintu yang dibuka, Nur melihat ke arah pintu. Matanya terbuka lebar saat melihat pria mengenakan topi itu masuk ke dalam kamar Nur. Salah satu tangannya menenteng sebuah bungkusan plastik berisi makanan yang baru dibelinya. "Kamu sudah bangun sayang?" tanya pria asing itu, meletakkan bungkusan makanan itu di atas meja. Tuan Richard." Nur melangkah mundur. Dia sangat terkejut saat melihat Richard, pria yang terobsesi pada dirinya. Pria yang dengan pede tingkat dewa melamar dan meminta Nur untuk bercerai dengan Bima, kini berdiri di hadapan Nur dengan senyuman penuh kemenangan. Nur ketakutan memegangi perutnya. Richard melangkah mendekatinya dengan tersenyum manis. "Sayang, ayo kita sarapan dulu. Dari semalam kamu belum makan kan? Kasihan baby kita kelaparan. Ayo sayang," ajak Richard mengukurkan tangannya pada Nur. "Apa maksud kamu Richard? Kenapa aku bisa berada di sini?" ujar Nur mulai panik. Dia sudah melupakan rasa sopan santun dan menghormati Richard yang sudah berbuat sangat nekat. "Tenang sayang, kamu jangan takut. Kita sekarang di tempat yang aman, tidak akan ada lagi yang akan menghalangi hubungan kita. Secepatnya kita akan menikah, lalu menantikan baby kita lahir ke dunia ini,"
Richard dengan sangat percaya diri dan menganggap dirinya adalah ayah dari para baby twins. Bersambung.